Cerita pendek yang berjudul Basement akan langsung dibacakan oleh penulisnya. Entah apa yang terjadi, kenapa aku tiba-tiba saja sudah berada di kamar apartemenku dengan posisi tidur di kasurku. Aku mencoba melihat sekitar, tidak ada siapapun di kamarku. Aku melihat diriku yang terbangun masih menggunakan baju kerja semalam. Aku mencoba mengingat semuanya, tapi kepalaku mendadak pusing dan terasa begitu berat, seperti tertimpa batu yang sangat besar. Tidak ingin terlalu larut dalam penasaranku, aku mencoba bangun dari tempat tidur dan berjalan ke kamar mandi. Melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 8 pagi pun membuat aku harus segera bergegas untuk berangkat kerja. Tapi sebelum aku melangkahkan kaki untuk masuk ke dalam kamar mandi, aku melihat ada secari kertas dekat pintu kamarku. Semula yang tidak ingin penasaran, akhirnya aku pun mencoba mendekat dan mengambil secari kertas itu. Dengan dahi yang berkerut karena menahan sakit di kepala, aku mencoba membuka secari kertas itu dan mulai membacanya. Sudah kusiapkan sarapan untukmu. Kalau sudah bangun, langsung dimakan ya buburnya. Ketika pusing di kepalaku mendadak mereda ketika aku membaca secari kertas itu dengan seksama. Seseorang ini menyiapkan bubur untukku. Apa jangan-jangan ia yang mengantarkan aku sampai masuk ke dalam kamar? Mendapati hal itu, aku yang semula ingin mandi pun langsung kubatalkan dan berjalan ke arah meja kecil yang ada di dekat kasurku. Benar, ada semangkuk bubur yang masih hangat lengkap dengan teh hangat di sampingnya. Sebenarnya, apa yang terjadi semalam? Setibanya aku di kantor, aku langsung bersiap-siap untuk bekerja dan melanjutkan beberapa pekerjaan yang sudah deadline. Setengah hari aku berusaha fokus dengan pekerjaan, tapi sesekali aku masih penasaran apa yang terjadi semalam dan siapa orang yang memberikan bubur itu. Omong-omong, buburnya tadi sempat aku makan karena aku lapar sekali. Dan sampai sekarang aku masih baik-baik aja setelah makan bubur itu. Rasa penasaran itu terus menghantuiku dan aku memutuskan untuk menghubungi Bapak Satpam yang biasa berjaga di area tower apartemenku. Aku mengirimkan pesan kepada Bapak Bambang, namun beliau mengatakan jika semalam ia tak masuk kerja dan ruang CCTV apartemen sekarang tidak bisa diakses sembarang orang. Itu membuatku kesal dan sedikit aneh. Aku penghuni apartemen yang sudah 2 tahun tinggal di sana dan ruang CCTV tidak bisa diakses sembarang orang. Semuanya membuat aku bingung. 3 hari kemudian, aku baru ingat ketika aku memarkirkan mobilku di basement. 2 hari lalu aku baru pulang dari bar bersama teman-teman kantorku dan aku mabuk parah saat itu. Sebentar, coba aku melakukan reka adegan. Aku memarkirkan mobil di basement, lalu turun dengan setengah sadar, lalu aku jatuh dan aku melihat sepasang kaki berdiri di hadapanku. Sepatu pantofel hitam mengkilap dan perlahan berjalan menghampiriku, lalu gelap. Aku tidak ingat apa-apa sampai secari kertas dan bubur itu ada. Selama aku menerka adegan di kepala tadi, aku berjalan menuju kamarku. Aku gak ingat apa-apa dan aku masih penasaran. Sudahlah, memang mungkin dia orang baik yang Tuhan kirim buat nolong aku. Walaupun aku lagi mabuk parah, Tuhan tetap memihakku. Selayaknya lorong kamar apartemen yang sepi, tiba-tiba aku mendengar suara langkah sepatu pantofel yang terdengar begitu jelas menuju arah kamarku. Dalam hatiku, apa ini orangnya? Aku benar-benar menunggu siapa pemilik suara dari sepatu pantofel itu. Ketika ia sudah tiba lebih dekat, aku mencoba menoleh ke arahnya dan langsung menatap wajahnya. Dia tersenyum kepadaku, senyuman yang paling indah yang pernah aku lihat sepanjang menjadi wanita single. Hai, ucapnya dengan begitu manis dan lembut. Aku membalas sapaannya dengan senyuman yang paling manis menurutku. Sudah lebih baik. Dia menanyakan keadaanku. Berarti
Akhirnya aku memutuskan untuk ngobrol lebih jauh dengannya di kolam renang. Angin malam yang sepoi-sepoi sepertinya bagus buat obrolan kami. Dia membawakan 2 kaleng soda yang ia beli di minimarket dekat apartemen. Aku penghuni baru di sini dan aku manusia, katanya yang memulai obrolan sambil membuka kaleng soda. Emangnya ada yang bilang kamu bukan manusia? Gak ada sih, cuman takutnya kamu ngira kalau aku ini bukan manusia. Kalau kamu bukan manusia, aku juga gak bakal takut. Derajat aku pasti lebih tinggi. Aku pun juga mulai santai ngobrol sama dia dan perlahan juga membuka kaleng soda. Lelaki itu bernama Kemal. Dia seorang asisten pribadi dari CEO gudang kertas yang gak jauh dari apartemen ini. Bosnya baru pindah ke sini dan mau gak mau dia juga ikut ke sini. Aku juga memperkenalkan diri sejauh dia memperkenalkan dirinya. Dan buat kejadian di basement itu, dia yang nolongin aku. Aku berterima kasih sama Tuhan karena penolongku beneran malaikat. Gak munafik, dia ganteng, tinggi, dan sewajarnya asisten pribadi. Rasa nyaman itu mulai ada di seiring obrolan kita berjalan. Ngomong sama Kemal itu lama-lama adem rasanya. Walaupun suaranya berat, tapi bisa pas di titik luluhnya hatiku. Perasaan nyaman kayak gini wajar gak sih? Atau aku terlalu kebawa suasana? Seminggu setelah obrolanku dengan Kemal di kolam renang, kita sudah gak pernah ketemu lagi. Walaupun kamarnya bersebelahan denganku, aku pun juga jarang mendengar adanya aktivitas di dalam sana. Harus dimaklumi, asisten pribadi emang hari-harinya selalu hektik. Setiap setelah aku parkir mobil di basement, kejadian itu selalu aku ingat dan aku harap aku bisa ketemu lagi sama dia. Tapi semuanya cuman bayangan kenangan. Malam ini rasanya berat banget. Kerjaan di kantor juga lagi kacau dan moodku lagi gak bagus. Di pikiranku sekarang cuman ada soda atau alkohol. Aku masih berdiam diri di dalam mobil. Pikiran yang campur aduk membuat aku memutuskan untuk makan mie cup sama nonton drama. Opsi soda dan alkohol tidak bisa kupilih karena mie cup pedas sepertinya lebih enak. Ketika aku hendak turun, aku terkejut. Kemal ada di samping pintu mobilku. Aku terkejut sedikit, senang karena Kemal datang lagi. Hai, sapaku setelah menurunkan kaca mobil. Gak kangen aku? Pertanyaan yang bikin jantungku hampir copot. Mau gimana lagi? Kamu sibuk. Lagi-lagi dia tersenyum. Sudah makan? Ini mau makan? Mie cup pedas sama nonton drama. Kamu habis baca pikiranku ya? Di kamarku yuk. Kemal mengangkat tangan kanannya yang sedang menggenggam kantong plastik berisikan beberapa mie cup pedas. Senyumanku begitu lepas setelah melihat apa yang dibawa Kemal. Pikiran kacauku mendadak runtuh dan tergantikan dengan hal yang begitu senang. Apa Kemal juga merasakan? Sudah 3 bulan aku menjalani hari-hari bersama Kemal. Tidak pernah kutanyakan apa dia merasakan perasaan yang sama juga. Dengan melihat tingkah lakunya, aku rasa dia juga merasakan. Apalagi kita juga sudah terlalu jauh dengan tidur satu ranjang. Kebahagiaan yang gak pernah aku cari datang ketika memang sudah waktunya untukku. Aku dan Kemal sudah bahagia. Sekarang dan selamanya. Love with you.